saya Vita Nikma dengan NIM 190110181. Saya dari kelas Manajemen Sumber Daya Manusia semester 5. Di video kali ini saya akan menjelaskan tentang mata kuliah komunikasi bisnis, yaitu yang berjudul Permintaan Pesan-Pesan Rutin dan Positif, yaitu yang diampu oleh dosen Ibu Uun Masuna SSOS MM. Langsung saja kita simak penjelasannya sebagai berikut. Pembahasannya yaitu yang pertama ada pesan rutin, yang kedua ada strategi penyusunan permintaan, yang ketiga ada bentuk-bentuk permintaan rutin, yang keempat ada memo, yang kelima ada surat pesanan, yang keenam ada surat keluhan, dan yang terakhir ada pesan positif, goodness dan goodwill. Pesan rutin. Pesan rutin adalah penyampaian pesan yang berkaitan dengan kegiatan bisnis sehari-hari yang bersifat rutin, penting dan segera. 1. Pesan rutin sangat beragam seperti pesanan barang, memo, rekomendasi, permintaan informasi, kredit, penawaran, pengaduan, dan undangan. Yang kedua, pesan rutin umumnya pendek dan sederhana. Yang ketiga, pesan rutin sebaiknya disampaikan melalui pendekatan langsung. Strategi permintaan pesan. 1. Nyatakan permintaan atau pesan. Ini tuh sebagai pembukaan awal pesan, yaitu kita harus tulis dalam nada sopan, tidak menuntut dan personal. Terus gunakan pendekatan secara langsung. Lalu kemukakan permintaan secara spesifik, nyatakan dengan jelas apa yang Anda inginkan. 2. Jelaskan dan berikan alasan pada permintaan Anda. Ini tuh sebagai isi pesan, yaitu kita harus menjelaskan alasan permintaan karena ini tuh penting. Yang kedua, jelaskan setiap potensial manfaat merespon permintaan Anda. Lalu perincilah permintaan yang kompleks ke dalam permintaan. Yang ketiga, mintalah dilakukan tindakan spesifik. Ini tuh sebagai penutup pesan, yaitu menginformasikan kontak yang dapat dihubungi untuk memenuhi permintaan Anda. Terus mengekspresikan rasa terima kasih Anda. Lalu nyatakan dengan jelas setiap tenggat waktu permintaan Anda. Bentuk-bentuk permintaan rutin. 1. Permintaan untuk pihak internal, yaitu biasanya pihak internal dikomunikasikan dengan secara lisan, namun juga dapat dalam bentuk tulisan. Bentuk permintaan rutin dalam bentuk tertulis yang paling umum dipakai oleh pihak internal adalah memo. 2. Permintaan untuk pihak eksternal. Permintaan informasi ke pihak dapat berupa pesanan, klaim, permohonan kredit, dan undangan. Apabila permintaan dilakukan sebagai tanggapan atas suatu iklan, maka perlu dicantumkan informasi mengenai kapan dan di mana iklan dibaca dan dilihat. Memo. Memo adalah surat dari seorang pejabat ditujukan kepada pejabat lain dalam satu instansi atau bawahannya yang isinya singkat tentang pemberitahuan, saran, dan permintaan. Memo hanya berlaku untuk komunikasi secara internal dan biasanya ditulis dengan tangan di lembar kertas dalam bentuk formulir tanpa nomor dan cap instansi. Secara garis besar, bagian-bagian terdapat pada memo yaitu kepala surat yang bisa memuat nama dan alamat kantor, perkataan, memo kepada, dari, hal, dan tanggal. Terus ada badan surat yang memuat pesan yang hendak disampaikan. Lalu ada kaki surat yang memuat tanda tangan dan nama terang. Nah, ini adalah contoh dari memo. Saya ambil dari PT Puri Kencana. Jalan Palembang 14 Malang. Dari Direktur kepada Manajer Pemasaran. Tanggal 12 Oktober 2013. Memorandum. Tolong siapkan laporan penjualan 3 bulan terakhir untuk bahan rapat tanggal 30 Oktober 2013. Direktur. Surat pesanan.
1. Surat pesanan adalah surat yang isinya memesan barang atau melalui tugas pemasaran. 2. Informasi barang atau jasa yang akan dipesan dapat diperoleh melalui surat penawaran, iklan, atau melalui petugas pemasaran. Ketiga, dalam surat pemesanan harus disebutkan dengan jelas, singkat dan sopan mengenai nama, jenis, tipe, dan ciri barang yang dipesan, jumlah banyaknya pesanan, cara pembayaran, cara pengiriman, atau cara penyerahan. Terus yang terakhir itu waktu pengiriman yang diinginkan. Nah, ini adalah contoh dari surat pesanan. Saya ambil dari toko Sumber Rezeki, Jalan Maijen Haryono 163 Malang, nomor 123 TR-2-2009, halaman pemesanan. Yang terhormat Direktur Pemasaran PT Mekar Elektrik, Jalan Siwalan 56 Mojokerto, Malang 12 Oktober 2013 dan seterusnya. Surat keluhan. 1. Surat keluhan atau bisa disebut dengan klaim adalah surat pernyataan ketidakpuasan yang dikirimkan pembeli kepada penjual barang atau penyedia jasa atas barang atau layanan. 2. Ketidakpuasan dapat berkaitan dengan yaitu pengembalian barang dan permintaan uang kembali, penggantian produk rusak, perbaikan dalam masa garansi, dan pembatalan pesan, dan masih banyak lagi yang lainnya. Terus yang ketiga, dalam surat pengaduan itu kita menjelaskan problem yang ada dan berikan alasan yang detailnya. Terus kita berikan informasi atau bukti yang mendukung. Lalu mintalah tindakan penyesuaian atau penyelesaian klaim yang diinginkan. Mengabulkan klaim dan pemerintahan untuk penyesuaian. 1. Ketika perusahaan yang salah, kita itu harus perhatikan kebijakan perusahaan dalam kasus yang ada sebelum Anda merespon. Terus bersimpati pada ketidaknyamanan pelanggan. Nah, selain itu jelaskan bagaimana Anda telah atau akan menangani klaim. Yang terakhir itu ambil langkah-langkah untuk memperbaiki hubungan. 2. Ketika pelanggan yang salah, yaitu kita bandingkan antara biaya memenuhi dan menolak permintaan. Terus bila memilih memenuhi permintaan, bukalah surat dengan berita baik. Lalu gunakan isi pesan untuk mengajak pelanggan menghindari hal serupa di masa yang akan mendatang. Yang ketiga, ketika pihak ketiga yang salah, kita harus evaluasi situasi dan tinjau ulang kebijakan perusahaan. Hindari menyalahkan pihak lain, fokus pada pencarian solusi. Good news. 1. Pesan good news adalah surat yang menginformasikan kabar baik atau kabar berita yang menyenangkan. 2. Good news tentang pekerjaan, yaitu dibagi menjadi 2 macam. Yang pertama ada finansial dan yang kedua ada non-finansial. Finansial, yaitu seperti kenaikan gaji, bonus lembur kerja, insentif, THR, asuransi jiwa, dan kesehatan. Sedangkan yang non-finansialnya seperti promosi jabatan, tanda penghargaan, fasilitas kendaraan, dan perumahan. 3. Goodness tentang produk, yaitu seperti pemberian diskon, buy 3 get 1 free, pemberian produk dalam jumlah tertentu, memperoleh hadiah langsung tanpa diundi, produk rusak uang kembali, dan layanan garansi. Menyampaikan pesan positif dengan nada bersahabat dan menyambut. 1. Selamat bergabung di PT Abadi. Sejumlah kandidat sudah diwawancara, tetapi latar belakang pendidikan dan pengalaman membuat Anda menjadi yang terbaik untuk mendapat posisi sebagai sales manager. 2. Sebagaimana telah didiskusikan, gaji Anda sebesar 4.000.000 per bulan. Kami ingin Anda mulai bekerja pada hari Senin 4 November 2013. Silahkan datang ke kantor saya pukul 9 pagi. Saya akan memberikan orientasi mendalam tentang PT Abadi dan membicarakan berbagai tunjangan perusahaan yang tersedia bagi Anda.
Terus menjelaskan semua dengan detail yang diperlukan. Yaitu seperti setelah makan siang, Natasha akan membawa Anda ke bagian pemasaran dan membantu Anda mengetahui tugas dan tanggung jawab Anda sebagai sales manager yang menunggu untuk bertemu dengan Anda. Tanggal 4 November 2013. Goodwill, yaitu pesan dengan niat baik, atau bisa disebut dengan goodwill, lebih menekankan pada upaya menjaga hubungan personal atau kekeluargaan dengan para relasi dan tidak mempunyai bisnis langsung. 1. Misalkan ucapan selamat, congratulations. Nah, ini biasanya diberikan atas keberhasilan perusahaan dan individu. 2. Penghargaan, atau bisa disebut dengan message of appreciation. Ini diberikan karena kemampuan perusahaan atau individu itu mencapai prestasi kerja tertentu. Yang ketiga, ucapan duka cita, condolence, yaitu ucapan duka cita ini dapat diberikan secara lisan maupun tertulis. Ini menunjukkan perhatian dan rasa simpati perusahaan terhadap individu atau organisasi yang mengalami musibah. Yang keempat, ucapan terima kasih, yaitu ini diberikan sebagai ungkapan rasa karena telah dibantu atau diuntungkan oleh seseorang atau lembaga. Nah, ini adalah contoh dari goodwill. Saya ambil dari PT Mitra Perkasa Jalan Maijen Haryono 163 Malang, yaitu ucapan selamat. Dengan ini pimpinan dan karyawan PT Mitra Perkasa mengucapkan selamat dan sukses atas dibukanya kantor cabang Bank Mandiri, cabang Kepanjen, dan seterusnya. Pesan positif. Strategi penulisan pesan-pesan bisnis, pendekatan langsung atau bisa disebut dengan direct approach, sering disebut dengan istilah pendekatan deduktif. Yang pertama yaitu ide pokok muncul paling awal atau kesimpulan kemudian diikuti dengan alasan atau bukti-bukti pendukungnya. Contohnya dalam menyusun surat undangan, surat pesanan atau order barang atau jasa dan reservasi. Yang kedua, surat pesanan paling tidak sudah memenuhi 3 komponen dalam pendekatan langsung yaitu ide pokok, penjelasan rinci, dan penutup. Hal ini menunjukkan bahwa pembaca pada umumnya hanya tertarik yang Anda perlu katakan atau sasaran Anda, karena dari hal tersebut dapat menimbulkan kesan baik atau positif. Langkah-langkah menyusun pesan positif. 1. Mulai dengan gagasan utama. Cobalah membuat pembukaan secara jelas dan ringkas. Nada yang tulus, semangat dan berorientasi pada penerima, juga hindari pernyataan yang basi dan jelas seperti saya senang untuk atau kami telah menerima. 2. Sediakan perincian dan penjelasan yang perlu. Apabila pesan rutin harus menyampaikan informasi yang agak mengecewakan, satukan informasi negatif ke dalam konteks positif, yaitu semisalnya toko Sweeter sudah tidak menjual lagi produk bermerek Nike Grill, akan tetapi diganti menjadi merek Hello dengan kualitas yang tidak kalah dengan model yang up to date. Yang terakhir yaitu akhiri dengan penutupan yang tulus. Pesan akan dikatakan sukses bila penerima merasa bahwa audiens Anda memperoleh kesan-kesan yang menyenangkan atau menerima pesan-pesan yang disampaikan. Cukup sekian penjelasan dari saya, kurang dan lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.